untuk perbenihan kopi Arabica. Sebenarnya mulai tahun 2017 kan ada tahun perbenihan. Tahun perbenihan itu dimulai kami memproduksi kurang lebih 2 juta bibit. Ada 3 bibit, ada tanaman kopi Arabica, ada kopi Arabica Sigara Rutang, ada kopi Robusta juga, terus kakao dan juga karet. Nah, untuk tahun 2020 ini kita masih mendapatkan kepercayaan ada kurang lebih 200.000 untuk memproduksi kopi Arabica Sigara Rutang. Ini tanamannya sudah kurang lebih umur 2 bulan dari habis transplanting. Untuk medianya kita menggunakan media seperti biasa, media tanah dicampur dengan bahan organik. Kita bisa menggunakan pupuk kandang ataupun juga bahan organik yang lain dengan perbandingan 10:1. Kalau indukannya dari mana? Kalau indukannya kami karena misal untuk bahan tanamnya kita masih mendatangkan Bu dari Hasfam, itu dari Bandung, ada juga yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera juga. Cuman untuk tahun ini kami sudah memiliki juga kebun induk yang berada di kebun Gunung Putri Cianjur. Itu kita memiliki kebun induk Sigara Rutang kurang lebih luasannya, ini Bu Sulis yang tahu. Berapa hektar Bu Sulis yang di Gunung Putri yang sudah kebun induk? Kurang lebih 1 hektar. Jadi kemungkinan untuk tahun-tahun kedepannya kita sudah nggak datangin lagi karena kita sudah memiliki kebun induk yang telah tersertifikasi. Oh, jadi diambil benihnya gitu Mas? Betul Pak. Jadi untuk selama ini kebanyakan sesuai dengan permintaan? Sesuai dengan permintaan iya, sesuai dengan CPCL yang telah dirilis juga oleh Dirjen pun juga iya. Jadi apalagi ya tahun 2019 atau tahun 2020 yang BUN 500 juta itu kan juga salah satu bagiannya ada di beberapa tempat. Kami cuman hanya memproduksi sebagian kecil saja. Tapi yang jelas kurang lebih sudah tersebar di seluruh Indonesia, Ibu. Kalau Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah sudah tersebar luas. Bahkan kemarin terakhir itu kami mengirimkan ke Sulawesi Barat. Sulawesi Barat dengan penerima BPTP Sulbar itu kurang lebih 10.000 bibit dan alhamdulillah sudah tertanam dan tersebar luaskan ke petani. Itu ke petani dijual apa? Enggak, karena kami memang ini program ini adalah program yang dianggarkan dari anggaran APBN. Kita gratiskan ke petani dengan syarat kelompok tani itu memiliki CPCL yang telah terdaftar di dinas dan untuk pengajuan suratnya pun juga formal. Jadi dari kelompok tani ke dinas, nanti dari dinas juga mengajukan permohonan ke Balitri atas dasar calon petani dan calon lokasi yang memang setelah disetujui dan terverifikasi oleh dinas kabupaten setempat. Oh, berarti udah ada lahannya yang Betul, siap, jadi mulai dari titik koordinatnya, pemiliknya siapa, bukan lagi artinya yang ditanam itu memang benar-benar terverifikasi lah oleh dinas kabupaten setempat. Sebenarnya juga ada yang misalnya kayak swakelola tanah perhutani yang diperuntukkan untuk petani ini, misalkan petani A, tapi di situ ada yang namanya kayak legal formalnya sehingga kami juga bisa untuk memberikan ke kelompok tani yang seperti itu. Tapi yang rata-rata memang CPCL yang dimiliki oleh kelompok tani yang sudah terverifikasi oleh kabupaten. Selama penanaman ada pendampingan juga dari? Untuk pendampingan ada beberapa Bu, kami juga melakukan BIMTEK. Untuk bimbingan teknis penanaman kopi kakao itu kami untuk setiap tahunnya ada kurang lebih 3-4 kali bimbingan teknis. Untuk tahun 2018-2019 kami lakukan secara offline. Kita datangkan beberapa petani dan juga pengusaha kopi yang ada di wilayah Jawa Barat. Selain itu juga kami di tahun 2020 kemarin juga melakukan bimbingan teknis virtual melalui beberapa kuota Zoom
yang dilakukan di Bali Tree. Jadi ada pendampingan melalui bimbingan teknis secara virtual. Untuk tahun 2017 sampai sekarang ya mungkin ada kurang lebih 4 juta kopi yang tersebar, dan di tahun 2018 itu sampai sekarang kemarin ada petani kami yang sudah melaporkan bahwasanya sudah mulai berproduksi dengan baik di tahun ketiga sekarang. Artinya diseminasi produk hilir kami, produk dan inovasi teknologi kami juga terpakai oleh petani-petani kami. Feedback dari petani misalnya, apakah harus ada laporan misalnya tentang pertumbuhan? Kalau laporan secara formal sih mungkin nggak ada, Ibu. Cuman kami setiap kali kalau ada kontak gitu yang berkaitan dengan ada misalnya kayak petani yang secara persuasif dia mengirimkan hasil dokumentasi ke kami. Oh, ini kemarin yang ditanam di Bandung, Pak. Oh, ini yang kemarin ditanam di mana? Kemarin yang ngambil itu daerah Kulon Progo. Itu ada feedbacknya seperti itu, Bu. Jadi kami juga secara formal ada bimbingan teknis, secara non formal pun kami juga melakukan pendampingan secara persuasif. Selain kelompok tani, kalau yang swasta ada juga, Pak? Kalau yang swasta sih rata-rata mereka ngambilnya dalam bentuk mandiri. Jadi kita khususkan pada tanaman kopi Robusta biasanya, karena Robusta tidak ada yang APBN, cuman ada sekali aja pada tahun 2018. Berarti Untuk yang 2009 APBN Arabica aja? Ya, untuk yang Robusta kami untuk menutup PNBP juga untuk produksi Robusta itu